kami di surga, mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pujian yang telah kami naikkan, biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, sebuah persembahan yang indah di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah buat setiap dari kami Tuhan. Biar Engkau saja yang menyatakan isi hati-Mu, kehendak dan rencana-Mu buat kami. Persiapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang baik untuk menerima benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini menemukan tempat yang baik untuk bertumbuh, bertunas, berakar, bertumbuh, berbuah, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Oke. Selamat siang saudara, senang bisa hadir di sini. Pertama kali saudara saya ke sini ya saudara ya. Meskipun saya kenal Pak Gembala sudah lama. Teman kuliah saudara, bocorin rahasia sedikit ya. Jadi sudah 30 tahun lebih kenalan gitu. Masuk bareng ya waktu itu, terus sempat terpisah gitu karena saya kuliah malam, Wahyu kuliah pagi, ketemu lagi pas wisuda. Wisudanya bareng gitu ternyata saudara. Oke saudara, nama saya Daniel Adi Nugraha. Saya sehari-hari beribadah di GBI Battle Kedoya di Jalan Perjuangan Kebonjeruk di bawah pengembalaan Pak Rubin Adi Abraham. Dulu pengembalaan Pak Julius Ishak Abraham, tapi beliau sudah menyerahkan sebagian besar urusan administratif gereja ke Pak Rubin. Dan sebenarnya di Jakarta ada anak dan mantunya Pak Rubin juga ya, pendeta muda Christopher Santoso sama pendeta muda Yovita yang jadi gembala kita di Jakarta. Ya singkat cerita, ketemu Pak Yoyong kapan ya, bulan Maret kali ya, ngobrol-ngobrol tiba-tiba saya di sini. Oke saudara, hari ini kita akan bicara soal pribadi yang tahan banting gitu katanya gitu ya. Saya kasih judul yang lebih catchy gitu ya, mentalitas victim. Kan sekarang musim ya saudara kita ngomong playing victim gitu. Mentalitas victim gitu ya, mentalitas kayak orang korban gitu, atau mentalitas victor, pemenang. Kita ini mau main sebagai orang-orang yang playing victim, aduh selalu jadi korban, atau kita mengambil sikap sebagai pemenang. Oke saudara, saya mau mulai dengan sebuah peristiwa yang terjadi di awal tahun ini saudara. Kalau saudara ingat di berita-berita waktu itu banyak diberitakan 7 Januari 2025 di Los Angeles di California, tiba-tiba ada kebakaran. Tadinya kebakaran kecil saudara, kebakaran di hutan gitu ya. Kebakaran kecil cuman entah kenapa. Dan di Los Angeles itu setiap tahun kebakaran saudara katanya, jadi kebakaran hutan itu biasa di sana gitu. Cuman memang yang kali ini agak beda karena kebakarannya ini meluas. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kalau kebakaran ya kebakaran gitu aja gitu, dipadamin ya padam biasa gitu. Yang tahun ini agak istimewa gitu karena tiba-tiba apinya membesar. Membesar itu seperti apa sih membesarnya? Pada saat setelah kebakaran itu selesai di tanggal 31 Januari gitu ya. Jadi hampir sebulan kebakarannya. 3 minggu apinya nggak bisa diapa-apain. Pemadam kebakaran sudah coba pemadaman lewat pakai mobil, pakai pesawat, pakai helikopter, segala cara diupayakan. Tapi apinya tetap 3 minggu nyala. Dan at the end of the 3 minggu itu, setelah lewat 3 minggu itu, 200.000 rumah itu hancur. 200.000 saudara. Dan di sana itu bukan pemukiman padat ya saudara ya. Di Pacific Palisades itu kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu rumah gede-gede gitu. Mungkin kalau di sini kayak di Pondok Indah, kayak di Menteng itu rumah gede-gede. Dan itu habis terbakar. Segitu besarnya. Dan banyak orang orang Amerika yang tinggal di California itu menabung setengah mati karena itu daerah yang cukup enak gitu untuk ditinggalin ya. Nggak rame tapi cukup dekat dari Los Angeles, kira-kira 30 kilo dari Los Angeles, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dan enak suasananya. Jadi orang tuh menabung mati-matian seumur hidupnya. Banyak orang yang sudah menabung puluhan tahun untuk beli rumah di situ dan tiba-tiba dalam sekejap dari gambar di sebelah sana jadi gambar di sebelah sini.
habis rumahnya. Ini cuma salah satu contoh. Banyak ya kejadian kayak gitu dalam hidup kita ya. Udah kerja keras gitu ya. Bikin bisnis capek tiap hari, bikin bisnis makanan misalnya gitu ya. Masak, bikin catering, bikin kue. Setiap hari bangun pagi, udah bangunnya subuh, kerja keras setengah mati, menabung sedikit-sedikit, tiba-tiba ditipu orang, bles hilang. Bikin bisnis setengah mati, susah payah, buka toko, udah mulai berkembang, kena COVID, bes hilang. Kejadian-kejadian kayak gini nih, datang tanpa diundang. Datang tanpa diundang biasanya ya. Kejadian-kejadian menyedihkan ini datang tanpa diundang. Kita hidup baik-baik saja, tiba-tiba ada yang sakit. Tiba-tiba sakit, ceduk, dokter vonis, kamu kena sakit ini, kena sakit itu. Dan biasanya pertanyaan pertama, kenapa Tuhan gitu ya? Kenapa itu terjadi dalam hidup kita? Why me itu istilahnya gitu katanya. Kenapa itu bisa terjadi ke saya? Kenapa Tuhan? Aku ini susah payah loh, ini kerjaan ini bukan hasil korupsi loh Tuhan. Aku tuh bukan yang tiba-tiba nyogok orang terus bisnisku berkembang, pekerjaanku baik. Enggak. Kok tiba-tiba dibeginiin Tuhan? Nah, hari ini kita akan lihat sebuah kisah gitu ya. Semoga kita bisa belajar dari situ tentang seorang yang namanya Daniel. Daniel ini bukan saya ya, yang di Alkitab. Bukan juga tadi saudara yang di sini. Saya tahu kamu gara-gara saya di Fore tadi dengar namamu dipanggil. Daniel gitu kan, saya kaget, saya pikir saya ya. Ternyata dia gitu. Ketahuan deh gitu ya, pagi-pagi jajannya di tempat yang sama. Gitu. Ya saya pikir, lah saya kan udah datang di minuman saya, kenapa saya dipanggil lagi gitu, apa saya lupa bayar, kan nggak mungkin juga ya. Tapi ternyata orang lain, dan ini bukan kami berdua, ini orang yang lain, ada di dalam Alkitab, Daniel di dalam Alkitab. Daniel ini keluarga ningrat, saudara. Daniel dalam Alkitab itu keluarga ningrat. Dia bukan orang biasa-biasa seperti kita gini-gini, enggak saudara, dia keluarga bangsawan. Kita nggak tahu dia persisnya siapa, tapi dia yang pasti dia adalah keluarga kerajaan. Dia keluarga ningrat. Keluarga dari Raja Sedekia, mungkin dia keturunan Raja Yosia ya. Mungkin Yosia itu kakeknya, mungkin kakek sepupunya, nggak tahu. Yang penting dia itu keluarga kerajaan. Disebut di Alkitab dia itu dari keluarga bangsawan. Dan dia hidup baik-baik saja, Daniel itu. Dia hidup baik-baik saja di Alkitab diceritain, wah, dan kalau anak bangsawan kan, ya kita ngebayangin ya, anak sultan tuh mestinya enak ya hidupnya ya. Anak sultan namanya juga hidup di tengah keluarga kerajaan, pasti hidupnya nyaman. Pasti dia punya sekolah yang terbaik, dia lakukan yang terbaik, dia nggak mikir mau makan apa besok, dia nggak mikir harus pakai baju gimana, nyari uang gimana, pasti enak hidupnya. Percayalah, pasti enak hidupnya sebagai keluarga bangsawan. Dan dia sebagai bangsawan, dia hidup enak, sampai sekitar umur 15-17, Alkitab juga nggak mencatat kira-kira, nggak mencatat persisnya kapan, tapi kira-kira umur 15-17 gitu ya. Tiba-tiba di umur 17 dia mengalami sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dia diangkut ke Babel. Kerajaan Yehuda waktu itu diserang sama Nebukadnezar dari Babel, kalah habis-habisan, hancur-hancuran, Yerusalem dibinasakan, kota-kota di Yehuda dihancurkan, Raja Sedekia sendiri dicungkil matanya, anak-anak Sedekia dibunuh, dan orang-orang yang ada di Yerusalem dan sekitarnya diangkut ke Babel sebagai tawanan. Bisa bayangin saudara, umur 17 itu kan lagi asik-asiknya ya. Umur 17 kalau saya masih ingat anak saya 2 saudara, yang gede cowok udah 23 tahun, yang kecil cewek baru 20 tahun. Saya masih ingat ya waktu umur 17 gitu. Waktu umur 17 itu dia lagi mau lulus SMA gitu ya, dia mulai mikirin, aduh mau kuliah apa ya gitu ya. Anak Gen Z sekarang kadang-kadang suka galau gitu ya. Kalau kita kan zaman dulu, maaf ya, mungkin nggak seumur juga gitu ya. Tapi saya Gen Z sebagai Gen X gitu ya, dari sejak SD, SMP saya udah tahu kira-kira mau kuliah di mana, mau pengen kerja jadi apa gitu ya. Pengen jadi apa, meskipun di SMA tiba-tiba saya berubah gitu ya, tadinya pengen masuk teknik sipil, tiba-tiba masuk ke sistem informasi, tapi kalau saya nggak masuk ke sistem informasi, saya nggak ketemu Pak Gembala gitu. Nah, Gen Z itu kalau sekarang ditanya, kamu mau jadi apa gitu kan, mau jadi influencer,
mau jadi YouTuber, itu aneh-aneh gitu ya. 17 tapi umur 17 tuh lagi mau lulus SMA nih, mau ngapain nih gue nih, asik nih, 17 tahun, pesta-pesta, biasanya pas umur 17 tuh seneng-seneng gitu ya. Anak saya yang kecil itu umur 17 pas lagi COVID tahun 2021. 2021, maaf 2022, masih COVID lah, masih kita pakai masker semua. Pengen dirayain tapi kok ya gimana gitu ya. Ya akhirnya dirayain kecil-kecilan gitu, tapi wah gitu, excited banget gitu. Saya ngebayangin anak 17 tahun tuh lagi seru-serunya gitu. Dan Daniel tiba-tiba pada usia itu tangkap sama keluarganya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan papa mamanya, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya, Alkitab nggak mencatat itu. Tapi yang pasti Daniel ditangkap, dibawa ke Babel. Tiba-tiba dunianya runtuh gitu. Dunianya tiba-tiba runtuh gitu kan, seolah-olah. Mungkin dia mikir, aduh enak jadi anak raja, jadi keluarga kerajaan gitu ya, masa depan cerah gitu kan. Terjamin semuanya, ekonomi terjamin, semua terjamin, tiba-tiba runtuh. Nah, pada saat semuanya terjadi, apa yang Daniel lakukan gitu ya. Tapi sebelum itu kita lihat ceritanya, beneran sejarahnya seperti apa sih, bagaimana Daniel itu dibawa. Daniel 1 ayat 1 sampai 6. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Nah dari sini kelihatan saudara bahwa Daniel ini anak keluarga kerajaan. Ayat 4, ya ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan setelah itu mereka bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Jadi dari sini kita tahu bahwa Daniel ini keluarga kerajaan dan dia diangkut, dan katakan situ ya kriterianya Daniel itu jelas diceritakan. Daniel itu orang yang keren, berperawakan elok, katanya orang pinter, orang yang tidak ada cacat celahnya. Karena keluarga kerajaan juga ada yang ngawur juga ya saudara. Anggota keluarga kerajaan itu nggak selalu pinter, nggak selalu baik gitu, ada yang ngawur juga gitu. Tapi Daniel ini bukan orang yang ngawur gitu. Makanya dia diangkut ke situ. Dan setelah Daniel diangkut ke Babel, cerita hidupnya juga nggak mulus. Saudara. Bukan berarti dunianya runtuh sekali, lalu dia bangkit, lalu dia seneng-seneng, wah happy-happy, enggak. Dunianya runtuh berkali-kali di dalam tanah selama dia di situ. Yang pertama di Daniel 1 ayat 1 sampai 2 itu, dia diangkut paksa. Kan diangkut paksa itu udah nggak enak banget sebenarnya. Tiba-tiba, ya saudara bayangin ya, kita ada di sini, tiba-tiba pemerintah bilang udah pindah semuanya gitu ya. Pindah semuanya, ditaruh ke satu tempat yang asing, bahasanya asing, lingkungannya asing. Kalau buat kita, kalau buat ibu-ibu tuh paling parah ya kalau kita dipindah ke tempat baru tuh kita nggak tahu pasarnya di mana gitu. Mau beli sayur di mana gitu kan. Udah beli sayur di mana, udah tahu tempatnya, sayur yang biasa kita masak nggak ada lagi gitu ya. Itu biasanya perkara banget tuh buat ibu-ibu gitu ya. Dia diangkut paksa dari Yehuda ke Babel. Itu meskipun ya nggak jauh-jauh amat, ratusan kilometer juga sih, tapi maksudnya budayanya beda sama sekali. Satu diangkut paksa, udah diangkut paksa, ya wes lah ikut diangkut paksa sampai di sana, mungkin ya sudah kita ya lakukan aja apa yang disuruh. Sampai di sana dia dipaksa lagi untuk kerja pada Raja Nebukadnezar, dipaksa jadi pegawainya Nebukadnezar. Dan aturan istana itu kan lebih ketat ya saudara ya, daripada aturan kita hidup di luar biasa gitu ya. Hidup di luar biasa kan enak-enak santai-santai aja, kita bisa mengatur diri kita sendiri gitu ya, kita bisa memilih ini itu. Ini enggak, tiba-tiba dia dipaksa untuk bekerja di istana, aturannya lebih ketat, budayanya dia harus ikutin,
makanannya dia harus ikutin, cara berpakaiannya, tradisinya, adat istiadatnya bisa ikut semua. Ibaratnya nih kayak kita gini ya, kita biasa makan pagi. Saya kan ngantor ya saudara ya, jadi jam makannya agak teratur gitu ya. Kalau pagi kadang sarapan, kadang enggak gitu. Tapi jam 12 pasti makan gitu. Lah kan di kantor jam 12 siang istirahat ya, nggak bisa terus tiba-tiba, jam setengah 10 mau makan siang, nggak bisa juga. Gitu. Jam 12 makan, pulang nanti malam jam 6, jam 7 makan. Jadi udah normal. Bisa jadi kalau Daniel dibawa ke sana, suruh masuk tempat istana raja, jam makannya juga mungkin berubah, jam tidurnya mungkin berubah, jam kerja berubah, semua berubah. Dia di dalam posisi yang gak enak banget. Sudah gitu selama bertahun-tahun dia melayani raja, berkali-kali juga dia kayak jalan di pinggir jurang gitu saudara, hampir jatuh gitu. Hampir, bukan jatuh ya, hampir celaka maksud saya gitu ya. Daniel sih gak jatuh gitu, hampir celaka. Misalnya di Daniel 2 gitu ya, sempat Raja Nebukadnezar tuh marah besar sama semua orang-orang pinternya, semua penasehatnya, dia sampai dia bilang, musnahin aja semua. Bunuh aja semua. Dan Daniel kan termasuk orang pintar itu gitu ya, orang cendekiawan itu, pembantu raja, asisten raja. Hampir dia celaka di situ. Hampir dia celaka, hampir dibunuh. Kejadian lagi yang paling terkenal di Daniel 6 ayat 12-17, ya ini yang cerita yang paling kita ingat ya, cerita sekolah minggu gitu ya. Daniel difitnah, dicemplungin ke gua singa, dan ini benar-benar sudah dicemplungin. Bukan yang hampir dicemplungin, enggak, sudah dicemplungin plak di dalam gua singa gitu ya. Dan waduh, maksudnya hidupnya kok ngenes banget ya. Sudah keluarga bangsawan, enak-enak hidup di tanah Yehuda, dibuang ke Babel. Sudah enak, udah mungkin mulai nyaman di Babel, sekarang disuruh kerja sama raja, tiba-tiba dunianya runtuh lagi gitu ya. Sudah enak-enak jadi penasehat raja, tiba-tiba mau dibinasakan. Sudah enak-enak, sudah melewati masa itu, tiba-tiba difitnah, dicemplungin ke gua singa pula gitu ya. Dan gua singanya itu kalau saudara belajar gitu ya, gua singanya di Babel itu, yang dia dicemplungin gua singa itu pemerintahannya sudah ganti ya, udah kerajaan Media Persia. Gua singanya itu bukan gua kecil gini, singanya 2 gitu, grong di pojok, enggak, singanya puluhan, ratusan mungkin gitu ya. Jadi bukan kayak di taman safari gitu ya. Minggu lalu saya sama anak-anak teens di gereja, kita ke taman safari, lewatin tempat singa gitu kan. Mana singanya gitu, oh singanya lagi tidur satu di sana gitu kan, jalan lagi, mana singanya, oh satu lagi di sana. Nggak kayak gitu saudara, singanya itu di mana-mana gitu. Jadi udahlah, serem banget gitu ya, serem banget. Nah, dalam kondisi seperti itu, biasanya reaksi orang ada 2. Ada orang-orang yang playing victim, atau bilangnya victim mentality. Victim mentality. Tipe-tipe victim mentality itu orang yang ada 3 ya, BED, blaming, excuses, sama denial. Blaming itu nyalain orang, udah di dalam kondisi nggak enak, nyalain orang pula, lu sih, gitu ya. Bukan gua sih, lu sih yang bikin gara-gara itu. Tuh kan, gara-gara lu. Kalau anak sekarang cuma satu kata, kan, gitu kan. Gua udah ngomong apa, gitu, nyalain orang. Atau excuse, dalam kondisi nggak enak, cari alasan gitu. Ya sih habis gara-gara begini, gara-gara begitu gitu. Atau denial, enggak, gue nggak apa-apa, gue nggak ini, gue nggak itu gitu. Di Alkitab juga banyak loh contoh-contoh kayak gitu saudara. Next di Adam dan Hawa tuh pada saat kejadian Adam dan Hawa gitu. Waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan kan berfirman sama Adam. Ini Kejadian 3 ayat 11-13. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jawab Adam apa saudara? Jawab Adam, manusia itu menjawab, nih Adam yang jawab. Lah ini Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu, di sisiku itu, dia yang memberi aku buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kebayang ya, blaming. Ini lo yang ngasih makan, bukan gua loh. Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini. Nah Tuhan nanya sama Hawa kan, gimana Hawa gitu kan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab Hawa, jawab perempuan ini, itu loh Tuhan, ular yang memberdayakan aku, maka aku makan. Bukan aku yang salah Tuhan, nih sebelahku. Yang di sini nanya, kamu yang salah. Bukan tuh ular gitu kan. Ular kan nggak bisa ngomong ya, jadi kamu yang salah ya. Ya dia diem, ya nggak tahu lagi mau gimana gitu saudara. Itu blaming. Banyak orang yang dalam keadaan susah bilang begini, elu sih, jadinya gue ketipu nih gini, elu sih gara-garanya. Bahkan COVID ada yang bilang tuh, kalau nggak orang
nggak orang jalan-jalan ke Cina mah Indonesia mah aman, nggak kena COVID gitu misalnya. Segala macam, salah orang gitu. Itu salah satu victim mentality, playing victim. Aku ini korban. Yang kedua, yang excuses itu contohnya kayak si ini, saudara, Kain dan Habel. Waktu Kain memberikan persembahan dan ditolak Tuhan, Habel memberikan persembahan diterima Tuhan. Si Kainnya kan marah ya. Terus apa yang dilakukan Kain, Kejadian 4 ayat 8-9, kata Kain kepada Habel, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Hati-hati ya saudara, semua panas hati. Panas hati itu kalau nggak segera dipadamkan, bisa berakibat seperti ini, saudara. Tapi yang menarik adalah di ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku nggak tahu Tuhan. Apakah aku menjaga adikku? Jadi waktu Tuhan nanya, jelas nih tangannya Kain baru membunuh Habel, baru saya nggak tahu gimana caranya membunuh gitu ya. Dipukul katanya gitu ya. Mungkin dipukul pakai benda keras, pakai batu atau kayu atau apapun, anything. Pokoknya Habel mati dan Tuhan nanya, di mana Habel? Jawaban Kain itu seolah-olah gini, emangnya tugas gue yang jagain dia ya? Gue mana tahu dia kejeblos jurang kayak, dia mau dimakan singa kayak, gue nggak tahu Tuhan. Gitu. Excuses. Aku nggak tahu Tuhan, bukan saya. Excuses yang kedua, itu salah satu mentality victim. Enggak, bukan saya. Yang ketiga, denial, nggak mau, bukan gua emangnya, gua nggak lakukan itu kok gitu ya. Contohnya waktu Gehazi sama Elisa gitu ya, di 2 Raja-Raja 5 ayat 20-21 dan ayat 25, ini waktu itu Elisa baru, waktu itu ada Panglima Naaman datang kepada Elisa, sakit kusta, Elisa bilang masuk ke sungai Yordan 7 kali, kamu akan sembuh. Dan setelah itu Naaman ngomong sama Elisa, aku mau kasih sesuatu kamu. Elisa bilang nggak usah. Gitu ya. Nah tapi pada saat Elisa bilang nggak usah, Gehazi mikir gini nih, di 2 Raja-Raja 5:20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Saya lompat langsung ke ayat 25, dia minta sesuatu sama Naaman, dikasih, dia pulang, diumpetin. Ayat 25, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, ke depan Elisa di sini ya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana kamu Gehazi? Jawabnya, hambamu ini nggak kemana-mana. Ada orang yang denial, nggak ada apa-apa, baik-baik saja hidup gitu ya. Udah sakit, udah bangkrut, kamu gimana? Kita mau tolong. Nggak apa-apa, gue baik-baik saja. Gencana gitu. I'm fine gitu kan. Saya pernah ke Jogja beberapa waktu lalu, terus ada teman saya orang Jogja, dia nanya, Gencana itu apa Pak? Bapak tahu nggak Gencana apa? Saya bilang, Gencana itu bahasa Jawanya aku rapopo. Benar ya, Gencana sama aku rapopo itu sama. I'm fine gitu, aku rapopo gitu. Aku rapopo gitu ya, aku rapopo. Saudara, 3 hal ini gitu ya, blaming, excuses, sama denial, itu yang mengunci kita sampai kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Selama kita kita blame orang lain yang salah, bukan saya. Selama kita excuse, ya gara-gara ini sih, gara-gara itu sih, gitu ya. Itu selama kita melakukan itu, kita nggak akan kemana-mana. Atau denial, bukan kok, saya baik-baik saja, I'm fine. Gitu. Selama kita lakukan itu, kita nggak kemana-mana, percaya. Di gereja, waktu saya pertama kali bergabung, ikut SMK, gitu, saya murid Kristus, ada satu slogan yang dibawakan, sampai sekarang masih ingat. Gitu ya. Jadi di sana waktu ngomong soal, ditanyain soal kehidupan sehari-hari dan segalanya, ada satu slogan yang bilang begini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Loh, kalau kita ada dalam masalah dan kita mau bergerak gitu, satu-satunya yang pertama yang harus dilakukan adalah ya terbuka. Gitu. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Next, langsung satu lagi. Nah, lalu seperti apa yang harusnya kita lakukan? Kita harus punya mental pemenang menghadapi masalah. Situasinya mungkin nggak berubah, saudara, dan pilihan itu dari kita, gitu ya.
Jadi ingat satu cerita lagi di dalam Alkitab, di kitab Rut, masih ingat ya saudara. Naomi waktu itu sama suaminya Elimelech dan kedua anak laki-lakinya dari tinggal di Bethlehem, mereka kelaparan waktu itu, ada kelaparan, kekeringan, mereka terpaksa pindah ke Moab. Di sana anak-anak lakinya menikah, lalu setelah entah berapa lama anak laki-lakinya meninggal, suaminya meninggal, dan Naomi ditinggalkan sendirian gak punya apa-apa. Lalu dia bilang, aku pulang aja deh ke Bethlehem. Dan ada dua mantunya, masih ingat ya saudara, ada Ruth, ada Orpa. Situasinya mereka kan sama nih, sama-sama, persis sama. Suaminya meninggal, mertuanya sudah meninggal, mereka nggak punya, suaminya persis sama. Kondisinya persis sama, tapi responnya beda. Orpa bilang, ya wis, aku tinggal di sini, terima kasih Bu Naomi, dadah. Ruth bilang, enggak, kamu kemana, aku kemana. Responnya yang beda, saudara, bukan situasinya. Jadi situasi kita bisa sama, bisa kayak apapun, responnya bisa beda. Yang satu tuh responnya orang yang playing victim, seolah-olah korban, yang satunya yang sebelah kiri itu adalah mentality seorang pemenang. Responsible, accountable, ownership. Responsible itu bertanggung jawab, accountable itu ya akuntabel bahasa Indonesia, ownership itu mengakui kepemilikan dan seterusnya. Gampangnya begini, saudara, gampangnya begini. Saudara pernah lihat ya, di Indonesia ini punya kebiasaan kalau ada motor jatuh, gubrak, tabrakan, tiba-tiba orang semua ngumpul kan. Wah, ada yang jatuh gitu ya, ada yang jatuh, ngumpul semua lari-lari nyamperin orang yang jatuh itu. Seolah-olah mau menolong, dan memang menolong gitu, sebagian besar menolong, ya pindahin ininya, motornya dipinggirin, ada yang bantu orangnya berdiri, kalau ada barangnya berantakan ada yang bantu ngumpulin. Keputusan untuk kita menolong itu responsibel gitu. Tapi orangnya begitu jatuh, aduh ternyata berdarah-darah, luka dia. Bawa ke rumah sakit, pastikan dia baik-baik saja, panggil taksi segala macam. Dari puluhan orang yang nolongin dia jatuh itu, berapa banyak yang mau nemenin dia ke rumah sakit? Mungkin cuma satu, mungkin gak ada yang mau nemenin, dia pergi sendirilah sono. Itu accountable, memastikan hasil akhirnya terjadi gitu ya. Kalau responsible cuma ayo, oke, saya mau bantu, saya mau ini, saya mau itu. Accountable itu tahap kedua, sudah dia bantu, sudah dia bertindak, dia memastikan bahwa hasilnya terjadi. Itu accountable. Nah, ownership itu kayak apa? Ownership itu kalau kita bantu tadi orang jatuh gitu ya, kita antar ke rumah sakit, besok-besok ada orang jatuh lagi, kita lakukan hal yang sama. Jangan besok kita nggak mau lah, besok dibawa ke rumah sakit, gue yang disuruh bayar lah, nanti suruh tanda tangan inilah, gue yang ditanyain polisi, nggak mau lah. Jadi ada peristiwa yang sama, kita akan melakukan yang sama. Ada peristiwa yang sama, kita akan melakukan kebaikan yang sama. Ada kejadian lagi, kita akan melakukan yang sama. Kita udah tahu mungkin kita akan jadi susah, tapi nggak apa-apa, itu yang baik buat kita. Itu ownership. Jadi berkali-kali terjadi, kita juga akan melakukan yang sama. Itu gampangnya begitu ya. Responsible, accountable, ownership. Responsible itu bertanggung jawab gitu, task ownership. Tugasnya dia selesaikan. Kalau accountable, dia memastikan bahwa hasilnya itu ada, terjadi. Yang ketiga, ownership, mengakui kepemilikan itu ya long term commitment ya, maksudnya sampai jangka panjang. Contoh lain saudara, masih ingat tentang seorang yang jalan, contoh di Alkitab, seorang yang jalan dari Yerusalem ke Yeriko, terus dia digebukin penjahat, dirampok habis-habisan, ditinggalin, lalu ada imam lewat, dicuekin. Mereka ngecuekin orang korban itu, ada orang Lewi lewat, dicuekin. Sampai ada orang Samaria, kisah orang Samaria yang baik hati ya, ingat ya, dia tolongin. Pada saat dia nolongin, dia responsible, dia bertanding, dia tahu itu yang baik dia harus lakukan, dia tolongin, dia bawa ke penginapan, tapi kan dia juga harus melanjutkan hidup dia ya. Masih ingat ya, wakil cerita orang Samaria yang baik hati, apa yang dia lakukan? Dia bilang, ini ya ke pemilik penginapan, ini aku kasih uang, kamu rawat dia sampai bersih, sampai sehat, sampai pulih, kalau nggak cukup bilang saya, kalau duitnya nggak cukup bilang saya. Itu accountable, saudara. Bertanggung jawab sampai hasilnya. Dan Daniel lakukan itu, saudara. Daniel lakukan itu. Di Daniel 1 ayat 8, dia menunjukkan responsible dia. Dia bertanggung jawab atas hidupnya. Dia nggak mau disetir sama orang lain. Dia bertanggung jawab atas hidupnya, dia bertanggung jawab atas keputusannya. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dalam kondisi sudah diasingkan, lalu dia harus kerja di istana raja. Daniel tahu keputusan itu beresiko, saudara.
Emangnya enak aja gitu ya, saudara kerja gitu ya, teman-teman yang kerja gitu ya, saudara-saudara, bapak ibu yang bekerja, terus kita bilang sama bos kita gitu ya, sama manajer kita, sama direktur kita, boleh next langsung. Kita bilang sama atasan kita, bapak, ibu, maaf ya, saya ini kalau di rumah harus nganter anak saya ke sekolah, saya harus beresin rumah, saya harus masak-masak dulu, boleh nggak saya masuknya jam 10? Bukan jam 8 tapi jam 10, boleh nggak? Kira-kira dikasih gak? Enggak lah, gak boleh lah, aturan perusahaan jam 8 masuk. Dan Daniel juga punya resiko yang sama kan. Dia disuruh makan makanan raja, dia disuruh hidup sesuai aturan raja, dan dia bilang, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Aku gak mau makan daging yang dipersembahkan ke dewa-dewa Babel, aku tidak mau minum anggur. Aku mau makan sayur sama air. Itu keputusan, saudara, itu keputusan. Pada saat kondisi sulit, apakah kita ya sudahlah ikut arus saja lah, yang gampang lah gitu ya. Paling gampang kan gitu ya, ikut arus saja. Saya jadi ingat sesuatu, saudara, tahun 98. Beberapa saudara yang sudah seumur saya gitu ya, pasti masih ingat kejadian tahun 98. Pada saat itu saya juga udah kerja, saya kantornya di Bekasi waktu itu. Dan di dekat kantor saya di Bekasi itu ada satu swalayan cukup besar waktu itu, Naga Swalayan namanya. Dan pada hari kerusuhan itu, Naga Swalayan itu dijarah habis-habisan. Dan orang-orang pada lewat di depan. Saya waktu itu nggak bisa pulang ya semalam ya. Jadi saya nginep di pabrik semalam, di tempat saya kerja. Besoknya subuh-subuh saya baru pulang. Pada saat itu gitu, pada saat orang ikut ngejarah gitu kan, lagi sulit ya waktu itu ekonomi ya, lagi sulit. Dolar tiba-tiba dari 2.000 jadi 17.000, kondisi lagi sulit, semua lagi sulit, dan tiba-tiba orang ngejarah, pintunya dibuka-bukain gitu, ayo ambil aja. Kalau kita dari situ ikut nggak? Daniel berkata dalam hati, aku nggak mau ikut-ikutan. Nomor 1 responsible, kita bertanggung jawab. Aku nggak mau ikut-ikutan yang kayak gitu. Aku nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Di sekolah semua nyontek gitu, nyontek berjemaah gitu. Lagi mau ulangan gitu, anak-anak itu lagi mau ulangan, terus tiba-tiba ada kabar dari kelas sebelah, ini soalnya, ini jawabannya ditulis di depan. Kita ikut ngapalin, nomor 1 A, nomor 2 B. Atau enggak? Daniel berkata taman hati, aku nggak mau lihat itu. Aku mau kerja sendiri. Kan kalau menjarah mungkin kita nggak ikut lah ya saudara. Kalau nyontek ikut nggak? Daniel berkata taman hati. Nomor 1, respon pemenangnya Daniel ada, aku nggak mau ikut. Firman Tuhan bilang berdiri teguh, jangan goyah gitu ya. Kalau ngejarah kita enggak lah. Kalau nyontek, kok rasanya ini ya, nggak berat-berat amat ya dosanya ya. Tapi Firman Tuhan bilang berdiri teguh, jangan goyah gitu. 1 Korintus 15 ayat 58 kan, saudara-saudara yang kekasih berdiri teguh, jangan goyah. Godaannya banyak, kadang-kadang godaannya juga enak banget gitu. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya mengasihi Asia. Tapi kata yang depan, kata kuncinya di yang saya merah, yang saya ungu-unguin itu, berdiri teguh, jangan goyah. Gitu. Dalam keadaan sulit, kadang-kadang kita itu ya sudahlah, ikut arus saja lah, melakukan ini, melakukan itu. Tapi Firman Tuhan bilang berdiri teguh, jangan goyah. Dan Daniel berkata taman hati, saya nggak mau. Itu nomor 1, responsible atas hidupnya. Dia responsible atas hidupnya. Yang kedua, Daniel juga accountable. Dia memastikan bahwa setelah dia ambil keputusannya itu tidak menyusahkan orang lain gitu ya. Jangan sampai kita bilang, oh aku mau begini, tapi gara-gara keputusan kita orang lain jadi susah gitu kan. Daniel nggak mau begitu. Dia bilang di Daniel 1 ayat 12, 13, ayat 15, dia bilang gini. Dia bilang sama Aspenas, kepala itunya gitu ya. Dia bilang gini, dia minta sayur sama air ya. Dia nggak mau minum anggur sama makan daging yang disembahkan ke dewa-dewa. Dia bilang begini, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu selama 10 hari dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukan hambamu sesuai dengan pendapatmu. Jadi Daniel bilang, coba dulu. Aku mau berdiri sesuai firman Tuhan dan kamu lihat. Dia bilang sama Aspenas, kamu lihat hasilnya. Kalau ternyata gagal, ya udah kamu perlakukan saya seperti perintah raja. Tapi apa yang terjadi ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Next, Daniel tuh berani membuktikan hasil dari imannya.
Dia bilang, coba dulu men, aku percaya sama Tuhanku. Aku percaya aku gak makan daging, aku gak minum anggur. Aku percaya Tuhan akan gak bikin gue kurus kering. Kira-kira kayak gitu ya saudara ya. Dia berani membuktikan hasil imannya ke orang lain. Dia beriman, dia bilang, aku percaya, lihat aja nanti. Itu, victor mentality yang kedua itu accountable. Lihat hasilnya. Karena Allah akan membela orang-orang yang berani membuktikan imannya. Lukas 18 ayat 78. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada iman dan Tuhan akan membela mereka. Tuhan akan membenarkan mereka. Itu janji, saudara. Daniel mungkin nggak tahu ayat firman ini, tapi imannya sama kita. Dia tahu, saya akan melakukan ini, saya berketetapan tidak menajiskan diri, Tuhan akan bela. Dan Tuhan tunjukkan. Yang berikutnya bukan aja itu, ownership itu kan jangka panjangnya. Daniel itu berketetapan untuk, oke, saya mau ikut jalan Tuhan. Dan jangka panjang. Setiap kali dia ketemu masalah, setiap kali dia dijatuhin orang, didorong orang, ditekan orang, dia tetap dengan komitmen yang sama. Gitu ya. Daniel 2 ayat 7 itu pada saat dia mau dibinasakan sama orang-orang pinter lainnya gitu ya. Semua orang pinter waktu itu, semua orang cendekiawan mau dibinasakan karena raja marah gitu. Raja marah besar, dia minta orang menerjemahkan mimpinya dan gak ada yang bisa. Wah udah bunuh semua gitu ya. Terus Daniel bilang begini, dia ketemu sama raja, dia bilang begini. Ditanyain sama Nebukadnezar kan, emang kamu bisa jawab menerangkan arti mimpi? Dia bilang, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja memang nggak bisa, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Dia udah jadi pembesar nih, gitu ya. Dia sekarang mau dibinasakan. Terus tiba-tiba ada masalah lagi. Daniel nggak bilang begini, Tuhan tunggu dulu, aku bisa terjemahin buat Tuhan. Enggak, dia tunjukin lagi depan Nebukadnezar. Bos, gitu ya. Tuanku raja, ada Tuhan yang bisa menjawab pertanyaanmu. Konsisten dia. Dulu dia bilang, aku mau ikut aturan Tuhan. Sekarang dia bilang, Tuhan yang akan ngasih jawaban. Gitu. Konsisten banget Daniel ini. Yang berikutnya di Daniel 6 ayat 11, ini sudah ganti raja 2 kali, saudara. Sudah lewat, udah Raja Nebukadnezar digantiin sama Belsyazar, habis Belsyazar kerajaan Babelnya runtuh, diserbu sama orang Media Persia, Raja Darius orang Media, habis itu Raja Kores orang Persia gitu ya. Nah ini pas zaman Darius nih, demi didengar Daniel bahwa ini waktu itu Raja Darius ditipu sama pejabat-pejabat lain untuk bikin aturan bahwa orang tidak boleh berdoa kecuali kepada raja gitu ya. Dan dibikin aturan nggak bisa diubah, terus begitu Daniel tahu tentang aturan itu, responnya begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa secara memuji Tuhan Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Udah nih, sama Raja Nebukadnezar beres, sama Raja Belsyazar beres. Yang ketiga ketemu raja baru nih, Darius. Darius kan dia mungkin nggak kenal ya, masih baru. Dia memang jadi pejabatnya Darius juga, tapi kan masih baru. Darius nggak kenal dia nggak kenal Darius. Dan Darius bikin aturan, kamu harus menyembah raja, nggak boleh menyembah lain. Tapi Daniel tunjukin juga sama Darius. Darius, meskipun dia nggak ngomong ya, tapi dengan perbuatan dia bilang, aku nggak bisa nggak nyembah Tuhan. Aku nggak bisa. Dia tetap masuk ke rumahnya, dia tetap berdoa seperti biasa. Dia nggak ngumpet-ngumpet gitu ya. Terus waduh ada aturan nih gitu. Jadi dia masuk ke basement, dia baru berdoa di basement. Enggak, dia lakukan seperti biasa. Konsisten. Ownership. Next. Komitmen Daniel itu bukan euforia sesaat. Oh karena dia masih muda aku akan setia pada Tuhan. Enggak, tapi dibuktikannya sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Iman, karakter, dan nilai-nilai yang kita pegang itu hanya dapat diuji oleh waktu. Jatuh gitu, terus kita bilang, aduh enggak, aku mau pegang firman Tuhan. Naik lagi. Ada kondisi lagi, tiba-tiba jatuh lagi gitu. Masih sama enggak keputusannya, itu kan? Jangan-jangan, ya udahlah dulu jatuh, aku setia sama Tuhan, terus begini lagi, nggak mau lah sekarang nggak mau. Gitu. Atau tetap, iya oke, saya akan tetap pegang firman Tuhan. Ada masalah lagi, aku tetap pegang firman Tuhan. Ada masalah lagi, aku tetap pegang firman Tuhan. Ownership, punya ownership. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Next. Daniel itu pegang tadi ya, victor mentality. Dia responsible, dia take account, dia accountable, dia punya ownership. Efeknya apa? Efeknya Daniel itu dipercaya jadi orang penting di dalam kerajaan Babel, kerajaan Media, kerajaan Persia, dan dia bahkan sampai melayani 4 raja ya. Kalau istilah kita zaman sekarang, presidennya ganti-ganti, menterinya nggak ganti, dia ada lagi gitu. Daniel kayak gitu, 4 raja. Nebukadnezar, Belsyazar itu dari kerajaan Babel, Darius itu orang Media, Kores itu orang Persia. Dia mengabdi sama 4 raja. Dia jadi pembesar di 4 kerajaan itu sampai ia meninggal. Daniel itu meninggal usia cukup tua, 85-90 tahun kira-kira. Tebakan. Prediksi itu dari mana gitu? Diukur dari zaman Nebukadnezar menyerang Yehuda sampai Kores jadi raja gitu ya. Itu kira-kira 70 tahun. Jadi kalau dia umur 15, dia umur 85 sekarang gitu ya, dia meninggal. Daniel dari sejak dibuang sampai dia meninggal, kondisinya nggak berubah, dia tetap tinggal di negara jajahan, dia tetap dibuang. Kondisinya nggak berubah, tapi responnya itu yang membuat perubahan dalam hidup dia. Gitu ya. Keempat raja itu mengakui prestasinya Daniel. Ada ayat-ayatnya. Daniel 2 ayat 48, ini zaman Nebukadnezar. Nebukadnezar bilang apa? Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Itu cuman kayak, ya cuman tinggal Nebukadnezar aja yang lebih hebat dari dia gitu ya, dijadiin orang kedua. Berikutnya zaman Belsyazar, Daniel 5 ayat 29. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya orang kedua, orang ketiga, tetap jadi pembesarnya raja. Itu kalau di Indonesia itu nomor platnya Indonesia 1, Indonesia 2 gitu ya, atau Indonesia 3 gitu. Keren banget orang ini. Di Daniel 6 ayat 29, itu pengakuan dari 2 raja, Darius sama Kores. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sesuai firman Tuhan tadi ya, saudara. Kalau Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berharap pada dia. Kalau kita bilang respon kita benar nih, oke, aku mau setia sama Tuhan. Tuhan akan bela. Tuhan akan bela. Lewat masa sulit yang satu ke masa sulit yang kedua, Tuhan bela. Lewat masa sulit yang ketiga, Tuhan bela. Lewat masa sulit yang ketiga, Tuhan bela. Dan seterusnya, selama imannya sama gitu ya. Fondasinya sama, imannya sama, Tuhan akan bela. Janji berkat itu ada buat kita gitu, selama ininya dijaga gitu ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 dan ayat 10 itu janji berkat ya, waktu itu buat orang Israel, tapi turun ke kita juga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Janji firman Tuhan itu hanya terjadi gitu ya, kalau kita respon kita benar. Kalau respon kita ini benar. Menjadi pribadi yang tahan banting itu tadi ya, saudara, 3 hal. Responsible, accountable, ownership. Dan seperti buat Daniel, ada janji istimewa Allah buat kita semua yang tetap setia dalam segala keadaan. Mau jatuh, mau didorong orang, mau difitnah, mau diapain. Tapi selama kita bertahan, kita berpegang teguh. Mau dibanting kayak apa, kita bangun lagi gitu ya. Mau dibanting kayak apa, mau susahnya kayak apa, banting lagi. Ya hidup kita nggak bisa lepas dari itu ya. Sama kayak Daniel, tetap aja dia tetap di dalam pembuangan. Dia sampai mati pun dia dari pembuangan. Tapi Tuhan angkat dia di tempat yang tidak ideal itu gitu ya. Lah saudara, kalau di Babel kan harusnya yang jadi Perdana Menteri, jadi orang-orang hebat kan orang Babel juga ya, ngapain orang asing dijadiin itu gitu. Sama nih tiba-tiba wakil presiden kita tiba-tiba orang Rusia gitu kan, aneh ya. Tapi Daniel bisa membuktikan bahwa yang mustahil itu bisa terjadi kalau dia pegang firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau, kata bilangan tadi ya. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan akan angkat. Mau situasinya mustahil, mau masalahnya sebesar apa, kalau kita pegang firman Tuhan, responsible, accountable, dan kita pegang ownership, setia, Tuhan bisa lakukan yang mustahil. Amin.
Kita mau angkat satu pujian. Bisa bantu saya? Ada satu lagu yang apa ya? Ya, ada satu lagu yang benar-benar bisa menguatkan kita gitu ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, saudara. Dan rencana itu lebih besar dari semua yang kita pikirkan. Kita nggak boleh menyerah, kita lakukan segala yang kita bisa, tapi di atas semuanya itu kita berserah karena kehendak Tuhan yang jadi. Hatiku percaya bahwa Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kau pikirkan. Apapun yang kau berbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. hatiku percaya, Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, Bapa kami surga, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami Tuhan bahwa situasi di sekitar kami tidak bisa kami kontrol Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kami. Keadaan baik, keadaan buruk bisa saja lewat di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah selalu buat kami. Karena itu kami mau menyikapi semua situasi dalam kehidupan kami dengan mental seorang pemenang. Bahwa kami mau mempertahankan iman kami Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang responsif, kami mau jadi orang-orang yang responsible Tuhan, kami mau bertanggung jawab Tuhan, kami menjadi orang-orang yang mempertahankan iman kami, kami menjadi orang-orang yang accountable Tuhan, kami mau, karena kami percaya pada saat kami mempertahankan iman kami, Tuhan akan membuat perkara-perkara yang mustahil dalam hidup kami terjadi, hal-hal yang di mata dunia tidak bisa terjadi di dalam Engkau Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup bisa Engkau buka. Jalan-jalan yang tidak ada, jalan-jalan buntu, Engkau bisa buat jalan di atas semuanya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana atas setiap dari kami. Dan kami juga mau take ownership atas segala sesuatu itu Tuhan. Kami mau konsisten Tuhan, kami tidak mau dilemahkan Tuhan oleh seringnya perkara-perkara buruk terjadi. Kami tidak mau dilemahkan oleh usia, kami tidak mau dilemahkan oleh apapun juga. Kami mau tetap konsisten berpegang pada kehendak-Mu. Dan kami percaya perkara-perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kami.
Kau akan melakukan hal-hal yang istimewa. Kau akan genapkan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu menemukan tempat yang baik Tuhan. Kami tetap mengingat Tuhan firman-Mu dan terlebih lagi kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah mengucap syukur. Haleluya. Amin.